Pulau Santa Cruz menampung 816 orang yang tinggal berdekatan. Pulau ini sangat padat sehingga orang dapat menemukan seseorang dengan mudahnya setiap hari. Kehidupan yang kacau di pulau itu memunculkan adaptasi baru. Setiap rumah di pulau itu rata-rata menampung puluhan orang di ruangan yang sempit. Pulau terpadat di dunia ini berjarak 2 jam perjalanan perahu dari daratan Kolombia. Pulau ini hanya sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola dan memiliki kepadatan penduduk 68.000 orang per kilometer persegi. Angka ini bahkan melampaui Hong Kong, yang dikenal sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Di kawasan ini hanya terdapat 4 jalan, dan seluruh tempatnya terbuat dari beton. Ketika seseorang melangkah ke pulau ini, tidak ada mobil atau sepeda motor yang terlihat, hanya terdengar suara manusia, ayam jantan, ombak, dan musik yang bergabung menjadi satu. Rumah-rumah di pulau ini memiliki cerita masing-masing, dan tidak memiliki listrik. Anda dapat melihat beberapa cucian yang tergantung di lorong, dibiarkan kering di area terbuka ini. Pemilik rumah mengatakan bahwa 10 orang berbagi 3 tempat tidur di sini. Anak-anak biasanya tidur di sini karena panas, mereka mengeluarkan kasur dari kamar karena tidak ada listrik. 7 anak tinggal di ruangan ini, memanfaatkan setiap ruang yang tersedia, termasuk dinding, karena mereka tidak memiliki lemari pakaian. Kekurangan kebersihan di dapur disebabkan oleh kelangkaan air, yang mengakibatkan pakaian dan sepatu berserakan di seluruh tempat. Air hanya digunakan untuk keperluan minum, tanpa memperhatikan kebutuhan lainnya. Pemandangan melihat cucian yang digantung atau ditinggalkan di jalan adalah biasa, sementara tukang cukur bekerja dengan kursi di luar rumah mereka. Anak-anak terus-menerus berlarian, dan 220 keluarga tinggal di rumah-rumah yang dibangun secara ilegal, tanpa izin resmi atau kepemilikan lahan. Karena ruang terbatas, mereka membangun di atas struktur yang sudah ada, menciptakan bangunan yang saling terkait. Masa depan penduduk pulau ini yang semakin memburuk, kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Piring dan sisa makanan ditemukan di mana-mana, dengan seekor anjing mencoba mengonsumsi remah-remah yang tertinggal di sendok. Beberapa orang mencari ikan, yang lain menjual makanan di sudut jalan, dan beberapa orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Beberapa orang mencoba keberuntungan dengan mesin permainan yang dibawa ke pulau itu, sambil bermimpi menjadi kaya. Di tengah semua itu, ada perayaan ulang tahun yang sedang berlangsung, dan suara pesta terdengar di mana-mana, dan orang-orang berjuang untuk mendapatkan kenyamanan dalam ruang terbatas mereka. Harga sewa rata-rata di pulau ini antara Rp750.000 hingga Rp1.200.000. Pulau ini hanya mempunyai 1 sekolah, 1 gereja, 1 klinik, 1 hotel, 1 restoran, dan 3 pasar. 200 tahun yang lalu, tidak ada satupun jalan, kekacauan, sampah, nyamuk atau manusia. Menurut legenda, beberapa nelayan menemukan pulau ini dan memutuskan untuk menetap di sini bersama keluarga di pulau ini, dan tidak pernah meninggalkan pulau ini bahkan hanya sehari pun, dan mereka mulai memperluas pulau ini. Dalam waktu 100 tahun, pulau ini berubah menjadi seperti sekarang. Pada saat itu, belum ada motor atau teknologi modern, hanya ada sampan kecil dengan dayung, hanya ada sedikit rumah dan sisanya hanya lahan kosong. Kehidupan di sini sangat terbatas bagi setiap makhluk hidup, dan di sini terdapat seorang bidan yang membantu melahirkan semua orang di pulau ini selama 40 tahun terakhir. Anak-anak kecil sering datang meminta pengobatan karena mengalami gejala seperti muntah-muntah, demam tinggi, atau diare. Namun, situasi darurat dapat terjadi karena kurangnya layanan kesehatan modern di pulau ini, tetapi masalah sebenarnya jauh dari itu. Tetapi menariknya, rata-rata harapan hidup di pulau tersebut berkisar antara 85 hingga 90 tahun. Di pulau ini tidak ada kuburan yang tersedia untuk menguburkan orang yang mereka cintai. Karena tidak adanya lahan untuk penguburan, jenazah diusung secara upacara mengelilingi alun-alun sebelum diangkut ke daratan dengan perahu untuk dimakamkan. Usia rata-rata anak perempuan menikah atau memiliki anak di sini biasanya pada usia 16 tahun, dan tradisi ini juga berlaku pada anak-anak ketika mereka mencapai usia tersebut, dan karena tidak ada program keluarga berencana, sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat, dan biasanya keluarga di sini memiliki 2 hingga 5 orang anak. Kehidupan keluarga di pulau ini ditandai dengan pendekatan santai yang unik,
dengan sebagian besar pasangan hidup bersama tanpa adanya pernikahan resmi, dan tidak jarang seseorang memiliki anak dari berbagai pasangan. Meskipun dia memiliki suami, dia belum resmi menikah. Hal ini berarti hubungan mereka tidak terikat oleh pernikahan adat. Salah satu masalah utama di pulau ini adalah masalah sampah. Sebagian besar sampah berakhir di laut, sementara sebagian lainnya dibuang ke daratan, dan aroma tak sedap dengan nyamuk akan terlihat dimanapun Anda pergi. Sejumlah besar sampah dibuang begitu saja ke laut tanpa memikirkannya akibatnya, termasuk plastik, kaca, dan potongan logam. Yang mengejutkan, bahkan toilet pun dapat ditemukan di dasar laut. Kepiting yang hidup di perairan yang tercemar ini merupakan sumber makanan bagi penduduk setempat. Kandang yang rusak digunakan untuk menangkap hewan-hewan tersebut. Kehidupan di pulau ini sangat kacau, akses terhadap listrik dan air minum berbeda-beda tergantung pada kondisi cuaca. Panel surya digunakan untuk menghasilkan listrik, dan pulau ini memiliki 380 panel surya dan 180 baterai. Ini memberikan energi untuk segala kebutuhan, tetapi hanya saat cuaca cerah, mulai dari pukul 12 hingga 17. Ada beberapa hal yang perlu diubah di pulau ini, terutama terkait masalah kelistrikan, karena mereka sering mengalami pemadaman listrik, yang menyebabkan ketidaknyamanan karena cuaca panas, disebabkan oleh karena kurangnya pasokan listrik. Untuk kebutuhan makan dan obat-obatan kebanyakan tersedia di 3 pasar di jalan utama yang merupakan pusat perdagangan pulau. Pulau ini seringkali dilanda angin kencang, yang merusak perangkat karena garam yang terbawa angin. Kesulitan utama mereka adalah mendapatkan air minum, karena tidak ada akses terhadap air bersih di sini. Air hujan ditampung menggunakan pipa-pipa, dan mereka sangat berhati-hati agar tidak ada setetes pun yang terbuang. Di bawah puskesmas, terdapat wadah komunitas yang kami sebut sebagai paru-paru pulau ini. Saat hujan turun, mereka merayakan hari itu dengan penuh kegembiraan. Namun, kekeringan yang berkepanjangan menimbulkan ketakutan besar, karena butuh waktu 7 hingga 8 bulan untuk mendapatkan air hujan. Mereka menyimpan air dengan sangat hati-hati dan membagikannya secara merata kepada semua keluarga tanpa terkecuali. Angkatan Laut telah berhasil mengidentifikasi masalah yang ada, dan memberikan izin kepada kantor wali kota untuk menggunakan kapal mereka guna mengirimkan air kepada penduduk pulau ini, yang tentunya sangat bermanfaat. Meskipun tidak ada sistem pembuangan limbah di pulau tersebut, hujan telah membawa pasokan air yang sangat dibutuhkan. Namun perluasan pulau ini membawa kesulitan tersendiri, terutama saat angin topan dan hujan lebat yang dapat menyebabkan rumah dan jalan tidak dapat digunakan. Kekhawatiran utama terkait pulau ini adalah musim hujan, di mana air pasang naik dan membanjiri jalan-jalan dengan air laut, terutama pada bulan September dan Oktober. Tanpa lantai yang ditinggikan di dalam rumah, air hujan akan membanjiri ke dalam ruangan. Selain itu, kurangnya pasokan listrik selama musim-musim ini menimbulkan kesulitan lebih lanjut. Satu-satunya monumen di pulau tersebut yang terletak di jantung Santa Cruz, adalah monumen La Patrona yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap badai. Tidak pastinya masa depan anak-anak setelah menyelesaikan sekolah dasar, disebabkan orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan mereka ke daratan untuk melanjutkan pendidikan. Dengan 240 siswa dan 12 guru, satu-satunya sekolah di pulau ini juga melayani siswa dari pulau-pulau tetangga, dengan transportasi disediakan dengan perahu. Anak-anak di pulau ini senang bermain sepak bola, bahkan gadis-gadis muda pun ketika ditanya mengenai cita-citanya di masa depan, salah satunya bermimpi menjadi pemain sepak bola, sementara yang lain berharap dapat bermain untuk tim Paris di Madrid atau bahkan tim lokal di Argentina. Penduduk setempat di pulau tersebut mencari nafkah melalui sektor pariwisata, karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai taman nasional, dan mengenakan biaya sebesar Rp30.000 untuk masuk. Kedatangan para wisatawan memang menyebabkan kekacauan di jalan-jalan, namun bagi penduduk pulau, kehadiran wisatawan dianggap sebagai berkah dari Tuhan, karena mereka memberikan lapangan kerja. Pulau ini juga memiliki akuarium yang dibangun khusus untuk wisatawan, tempat penduduk setempat merawat berbagai jenis hewan laut dalam ruang yang terbatas. Penduduk pulau di sini memiliki cara yang unik untuk menjaga perdamaian dan ketertiban tanpa perlu adanya kehadiran polisi. Dengan adanya komunitas yang erat dan saling mengenal satu sama lain, perselisihan diselesaikan oleh orang tua yang bertindak sebagai mediator.
Rasa persatuan dan saling menghormati antara warga memastikan bahwa konflik diselesaikan dengan damai, sehingga mereka dapat terus hidup harmonis di pulau tersebut. Migrasi bukanlah pertimbangan bagi banyak orang, karena mereka sudah memiliki akar yang kuat di tanah air mereka, dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan negara tersebut. Suasana pulau yang ramai dengan kafe tempat berkumpulnya penduduk setempat, yang diisi dengan musik Latin, nyanyian, tarian, dan permainan seperti domino. Warga yang belum pernah meninggalkan pulau ini merasa puas dengan gaya hidup sederhana mereka. Masyarakat di sini menghargai persatuan, kebahagiaan, dan kepositifan, meskipun dihadapkan pada kesulitan seperti kelangkaan air dan pengelolaan sampah. Pulau ini mungkin tidak bisa menampung lebih lagi banyak penduduk, tetapi ikatan yang kuat di antara masyarakat menciptakan rasa memiliki dan kegembiraan. Beritahu kami pendapat Anda mengenai pulau teramai ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.